Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian, atas taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, di pagi ini, di bawah langit yang tiada bertiang dan di atas bumi yang menghempar luas, kita semuanya berkumpul untuk sujud, ruku, dan menunjukkan seluruh jiwa dan raga kita di hadapan Ilahi Rabbi, pemilik sejati alam semesta raya ini, pemelihara semua yang ada, Al-Malik, sang raja di atas segala raja, Al-Khaliq, sang pencipta dari awalnya tiada. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk mendapatkan rukuk sujud kita, dan satu-satunya yang berhak mendapatkan jiwa dan raga kita. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam jiwa dan hati kita pada hari ini, di dalam memaknai pertemuan indah kita, dalam kesempatan hari ini ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian jengkal tanah Allah yang Allah ridhoi dan Allah cintai, kecuali hanya rasa syukur kita kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya tidak ada satu ketaatan dan ibadah yang kita selenggarakan bukan karena itu disebabkan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita, kuat jasad dan fisik jasmani kita, tetapi sesungguhnya setiap inci dengan ketaatan kita sesungguhnya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam menolong orang-orang yang beriman. Itulah yang senantiasa menjadikan kita senantiasa bersyukur. Karena sesungguhnya siapapun di antara manusia yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah mudahkan dia melakukan ketaatan, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia kecuali memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan untayan pujian yang kita berikan kepadanya, Allah tidak akan meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tempat yang dicintai oleh Allah dalam suasana kemuliaan dan keutamaan, yaitu berada di dalam hari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-amalu shalih fiha ahaba ilallah min hadil ayamin asr." Tidak ada satu amalan, tidak ada satu ketaatan yang paling Allah ridhoi, yang paling Allah cintai, kecuali ketaatan dan amalan yang dilakukan di awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai para sahabat pun bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah, apakah termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Maka Rasul pun menjawab, "Walal jihad fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah."
tidak bisa menandingi keutamaan orang yang beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, illa kecuali kata Rasulullah, kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhum dzalika syai'un, kecuali ketika mereka berjihad fisabilillah, mereka pergi membawa harta dan jiwanya, lalu tidak ada yang pulang dari harta dan jiwanya itu ketika dia berjihad. Itulah ma'asyiral muslimin, kita berada di puncak 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana hari itu Allah muliakan, Allah cintai dan Allah ridhoi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita berada di dalam bulan Dzulhijjah ini, tidak lengkap rasanya ketika kita tidak mempelajari sosok mulia, yaitu kisah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya banyak amalan syariat yang Allah turunkan kepada kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebabkan karena salah satunya adalah rekam jejak dari kehidupan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kalau kita melihat kisah beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bila ujian itu diberikan kepada kita, kita mungkin tidak akan sanggup melakukannya. Beliau diuji oleh Allah untuk menyembelih putra tersayangnya, putra yang sudah lama didamba, putra yang sudah lama diinginkan, sampai dia harus diizinkan oleh istrinya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Hajar agar mendapatkan keturunan. Ketika Ibrahim sudah mendapatkan anak bernama Ismail, lalu Allah rupanya ingin menguji sebagaimana cintanya dia. Lebih besarkah mana cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cinta kepada putranya Ismail. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, akhirnya Nabi Ibrahim lulus ujian. Nabi Ibrahim mampu mengedepankan cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim lebih memilih cinta kepada Allah dibandingkan kepada putra tersayangnya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim pun mendapatkan Khalilullah, gelar kekasih Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, sehingga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meneladani, juga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW juga mengikuti bagaimanakah Nabi Ibrahim mencintai Allah, sehingga Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada kita, mengajak kita bagaimana kita mencintai Allah sebagaimana yang telah dituangkan oleh Allah dalam kisahnya dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa, di mana doa itu diriwayatkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad. Di situ baginda Rasul mengajak kita mengamalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amal yang paling engkau cintai yang bisa mendekatkan diriku kepada cintamu. Inilah jamaah sekalian, baginda Muhammad SAW meneladani Nabi Ibrahim dalam menetapkan cintanya kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim di samping mengajarkan khauf, rasa takut kepada Allah, mengajarkan roja, rasa pengharapan kepada Allah, juga mengajarkan kepada kita tentang mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca kisah sirah atau kisah sejarah kehidupan sahabat dan kehidupan para nabi dan rasul, akan kita dapati banyak kisah-kisah yang cukup menarik, kisah yang menggugah hati, menginspirasi dan memberikan semangat kepada kita dalam kehidupan beragama. Salah satu contoh kisah yang cukup menarik adalah tentang seorang wanita tua yang renta yang bernama Ummu Khansa. Ummu Khansa dulu ketika dia belum mendapatkan hidayah, Ummu Khansa dulu ketika masih kafir adalah wanita yang lemah, ringkih, dia tidak berdaya, tidak mempunyai daya dan kekuatan. Kisahnya dulu ketika saudara tirinya meninggal di dalam peperangan melawan kaum muslimin. Ketika waktu itu Ummu Khansa masih musyrikin, belum mendapatkan hidayah. Dia bersedih, bergulung-gulung di atas tanah, meratapi kematian saudara tirinya.
dan ini berlangsung berbulan-bulan, seakan-akan dia tidak mempunyai daya dan kekuatan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Ummu Khansa ini mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka Ummu Khansa pun mengenal Allah, mendapatkan hidayah dan mampu menghadirkan cintanya Allah di dalam hatinya. Sehingga hal ini dapat diwujudkan dalam sebuah kisah peperangan. Pada suatu peperangan, Ummu Khansa mengumpulkan keempat anaknya laki-laki. Pada malam harinya Ummu Khansa ini berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, aku ingin kalian semuanya empat-empatnya besok pagi ikut bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang, berjihad fisabilillah, dan aku memohon berdoa kepada Allah agar keempat-empatnya kalian tidak ada yang pulang, semuanya kalian mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala." Dan ternyata ma'asyiral muslimin, ketika pada pagi hari, ketika mereka menjelang berangkat menuju medan peperangan, ternyata yang diucapkan oleh Ummu Khansa tadi malam bukanlah hanya sekedar lip service atau pemanis kata, tetapi ditegaskan lagi, "Wahai anakku, wahai putraku semuanya, ingatlah, aku ingin kalian semuanya syahid di jalan Allah. Aku ingin kalian semuanya menjadi investasiku di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Dan setelah keempat putranya itu menjalani peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika di siang hari, baginda Rasul mengutus seorang utusan untuk mengabarkan kepada Ummu Khansa tentang perihal empat anaknya yang telah syahid berjuang di jalan Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika mendengar hal ini, Ummu Khansa dia tersenyum dan dia terharu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadikan keempat-empat anaknya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, kekuatan cinta yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita sekalian. Yang awalnya Ummu Khansa dulu adalah seorang wanita yang lemah, wanita yang ringkih, tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan, tetapi ketika dia sudah menetapkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menetapkan prioritas dalam kehidupannya hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang lain yang cukup menarik adalah kisah tentang seorang pemuda yang bernama Zahid, seorang pemuda miskin yang sampai umur ke-35 tahun belum menikah. Akhirnya diperintahkanlah Zaid ini menikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wahai baginda Nabi, aku adalah seorang pemuda miskin dan aku adalah seorang pemuda yang buruk rupa. Malah mungkin ada seorang gadis yang mau menjadi istriku, sedangkan aku ini tidak mempunyai pekerjaan tetap." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia meminang salah seorang gadis anak bangsawan dari kota Madinah. Singkat cerita ma'asyiral muslimin, lamaran itu pun diterima oleh sang gadis karena mengetahui bahwa yang memerintahkan Zaid melamar gadis tersebut adalah atas perintah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah ditetapkan hari pernikahan nanti malam, maka Zaid pun mengumpulkan hartanya untuk membeli perlengkapan pernikahan. Ketika dalam kesempatan yang sama itu, ternyata ada mobilisasi, pengumuman dari baginda Rasul untuk bersiap-siap menuju medan perang. Dan rupanya si Zaid ini pun tergerak hatinya. Dia akhirnya ikut bergabung bersama kaum muslimin untuk berperang bersama kaum muslimin memerangi kaum musyrikin. Lalu Zaid ini pun dicegah oleh para sahabat lainnya. "Wahai Zaid, bukankah nanti malam engkau akan menikah? Bukankah engkau nanti malam akan berbulan madu bersama dengan seorang gadis cantik yang menjadi idaman hatimu?" Tetapi Zaid mengatakan, "Aku lebih tertarik berjihad di jalan Allah. Aku ingin syahid di mata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang aku cintai di dalam kehidupan dunia ini." Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu Zaid pun menyampaikan kepada sahabat yang lain sebuah firman Allah di surat At-Taubah di ayat yang ke-24. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa bahwa cinta yang sesungguhnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan apa-apa yang ada selain di dunia ini. Di surat At-Taubah ayat 24 itu Allah pun berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana abmanukum
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuhuma wa tijaratin taksawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah wa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, kata Allah, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang engkau usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah mewah yang tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dibanding cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Inilah ma'asyiral muslimin, Zahid, seorang pemuda miskin yang tidak mempunyai berdaya secara ekonomi dan harta, tetapi dia mampu menetapkan cintanya hanya kepada Allah. Dia menjadikan cintanya kepada Allah menjadi cita-cita akhiratnya. Seandainya Zaid cinta kepada dunia, maka dia akan pasti lebih mementingkan cinta kepada seorang gadis pujaan hatinya, dan dia akan meninggalkan fi jihad fisabilillah untuk menikmati kenikmatan dunia dan isinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah konsep cinta yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan konsep cinta ini pun diadopsi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana cinta, konsep cinta yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim membutuhkan pembuktian, cinta yang membutuhkan pengujian, dan cinta yang membutuhkan pengorbanan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bahwa konsep cinta yang diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah satu-satunya konsep cinta yang berpusat hanya menjadikan Allah satu-satunya dicintai dari dibandingkan segala dunia dan seisinya ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita merenung sejenak dan perlu ketahui bahwa diri kita adalah Ibrahim. Masing-masing diri kita adalah Ibrahim, dan masing-masing diri kita pasti punya Ismail. Ismail itu bisa berupa harta, Ismail itu bisa berupa pangkat dan jabatan, Ismail itu bisa berupa rumah tempat tinggal yang mewah, Ismail itu bisa berupa bisnis perniagaan yang menguntungkan. Tetapi ma'asyiral muslimin, apakah kita sebagai Ibrahim lebih cinta kepada Ismail dibandingkan cinta kepada Allah? Sebagaimana surat At-Taubah ayat 24 tadi, Allah mengancam bagaimana seorang hamba Allah yang lebih mementingkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, marilah sebagai akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dengan menundukkan jiwa dan raga kita dan senantiasa mengakui dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan di hadapan Allah, walaupun Allah pun tidak melihatnya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, saat ini kami telah memasuki waktu pagimu, dan kerajaan hanya milikmu ya Allah. Segala puja dan puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala puja-pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, Rabbi penguasa arus yang agung. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, Rabbnya langit dan bumi. Ya Allah ya Rahman, sesungguhnya Engkau adalah Rabb kami. Kepadamulah kami ruku dan sujud, kepadamulah kami beriman, dan kepadamulah kami tunduk. Engkau telah menciptakan kami, sedangkan kami adalah hamba-Mu. Kami berada di antara janji-Mu, dan kami berusaha menunaikan janji kami kepadamu sekuat tenaga kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari setiap perbuatan jelek, dari mengakui nikmat-Mu ya Allah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami mengakui segala dosa dan perbuatan yang pernah kami perbuat. Maka ampunilah kami ya Allah.
Sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami sebagai benteng dalam setiap urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Ya Allah, jadikanlah kami selalu taat kepadamu. Lunakkanlah hati kami agar selalu mudah untuk mengingatmu dan melaksanakan syariatmu. Dan bangkitkanlah kami bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Ya Allah, kami memohon cintamu, juga cinta orang-orang yang mencintai Engkau, dan cinta kepada amalan yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah kami untuk selalu dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua bapak ibu kami, supaya kami senantiasa dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Sesungguhnya kami bertobat kepadamu, dan sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.